eh kali ini ya dengan rekan saya yaitu Hanif yang Halo. ada di screen sebelah. Kami akan mempresentasikan hasil proyek mobile, pemrograman mobile yang sudah kami buat. Aplikasi yang kami buat ini sangat sederhana, terhitung karena kami juga masih pemula dalam pembuat program. Aplikasi yang kami buat ini berupa kuis sederhana, sedikit kuisnya yang ada di aplikasi kami. Manfaat dari aplikasi kami itu gunanya untuk menambah wawasan pengguna. Jadi dan seruan aja gitu, seru-seruan. Gitu. Ya nggak nih? Ya kan nih? Iya, betul, seru-seruan. Terus habis itu apa lagi nih? Manfaat tujuan. Tujuan dari kami membuat aplikasi ini ya nggak lain dan nggak bukan cuma untuk memenuhi nilai pemrograman mobile. Gitu. Dan nih lanjut nih. Terus apa lagi? Oh ya, setelahnya penjelasan source code-nya dan demo aplikasinya mungkin akan ditujukan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hanif. Pada Hanif dipersilakan. oke, sebelum itu saya ingin menambahkan, jadi untuk manfaat aplikasi ini yang sudah dibilang oleh saudari kita, Azahra, untuk menambah wawasan dan juga untuk memperkaya diri dengan ilmu-ilmu gitu. Ilmu-ilmu yang sederhana dan ini bisa untuk di kalangan usia, semua usia gitu. Tidak hanya dewasa, mau anak kecil pun juga bisa berpartisipasi dalam kuis ini seperti itu. Nah, sebelum itu nanti saudari Azahra yang bakal menjelaskan tampilannya dulu dan shortcut dari tampilannya. Nah, mungkin untuk dari saya sendiri udah ya itu ya. Itu aja. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin dari saudari Azara silakan. Tunggu dulu nih, jangan terima kasih. Oh, Jangan terima kasih dulu. Oh ya, oh, lanjut nggak dulu apa-apa ya lanjut. nih. Jadi sorry nih Pak, kita Iya nggak apa lanjut ya. nggak apa-apa deh, lanjut deh. Jadi Lanjut ya. nama aplikasi kita adalah Quiz. Jadi Quiz ini nantinya aplikasi yang bakal dipakai untuk latihan kuis ya. Kuis-kuis receh. Ya gitu deh pokoknya nih. Nah, ya. Nah nih, Udah ya. Lanjut Azara. baik saya akan menjelaskan source code dari tampilan aplikasi quiz ini. Ya nih, itunya ditampilin dulu nih. Oh ini udah ya. Udah. Ini udah paling atas nih nih. Udah paling atas. Oke. Jadi di tampilan ini di codingan ini tuh di paling atas itu kan ada linear layout. Nah, linear layout itu nya untuk menyusun apa sih namanya tab-tab tuh yang button text view itu tuh biar lurus ke bawah. Terus selanjutnya ya di bawahnya itu ada Android ID itu untuk menamai activity main-nya. Nah, jadi nama activity main. Terus selanjutnya di situ ada layout width. Width itu lebar dan height-nya. Di situ kan tulisannya match parent. Itu tuh biar dia tuh sesuai dengan objek. Match gitu dengan objeknya gitu. Nah, terus selanjutnya padding bottom itu jaraknya itu jarak antara si yang ini nih view yang ada tulisan question answer itu di jaraknya itu 16 dp.
Terus selanjutnya ada padding left-nya sama padding right, padding top itu sama ya. Terus selanjutnya itu orientation-nya itu vertikal. Nah, selanjutnya di bawah itu ada text view. Oh, sorry. Text view ini tadi itu buat yang di question to answer, yang ada tulisan question to answer itu. Jadi itu pengaturannya tuh ada di situ ya, ada layout with, terus ada text alignment-nya, itu center, jadi dia rata tengah. Maka tulisan question Halo, Vira? Udah? Nyambung? udah nyambung kok. Oke, lanjut. ID Putus-putus tahu, Vir. Halo? Halo? nih, Iya, udah. udah lanjut ya. Lanjut. Masih text view tadi nih. Button sekarang. Vir? Oh, kayaknya Vira lagi gangguan jaringan. Screen Tadi putus-putus tuh. Kelihatannya putus-putus. Tapi nggak apa-apa. Mungkin sedikit menambahkan ya yang tadi Vira sampaikan. Tadi ini masih text view. Jadi di text view ini eh, ini udah satu kelompok, satu kesatuan, dan dalamnya itu sudah ada eh, apa tatanannya ya, tatanan. Itu tadi untuk text view. Sekarang yang button. Nah, button ini eh, untuk tombol button yang bakal nanti kita pencet-pencet seperti itu. Di sini ada layout white yang sudah dijelaskan oleh Azahra Vira tadi, sama Android Text ini untuk penamaannya A. Kenapa A di sini ya? Karena soalnya A B C D gitu. Halo, Vira, sudah tersambung? Vir, iya, bisa dilanjut? Lancar nggak? Lancar? Aman nggak? denger nggak nih? Dengeran. Coba kamu ngomong yang banyak. Lanjut ya. Ya, lanjut. Yang bottom, Ini Vir. Bottom. yang Oke. buttonnya Button CD ini. sama Ya, sama. ya. Di button itu sama pengaturannya ada layoutnya, jadi panjang button konten. Kalau jadi yang Hmm. si activity main-nya tadi Yep. tadi Putus-putus, Vir. Putus. Halo, Vir. Oke, karena Vira putus-putus, jadi untuk buttonnya semua sama. Halo, Vir. Halo. Ya, karena masalah koneksi. Lanjut ke relative layout.
Kita lanjut ya. Vira, halo, Nah, lanjut ke relatif layout, Vir. Di sini ada dua. Oh, karena terputus, mohon maaf sebelumnya. Oh, ini koneksi baru. halo Nip. Halo, lanjut. Kok lu tadi keluar sih? Oh, emang gue yang keluar? Iya, Oh gitu. Udah deh, nggak apa-apa, lanjut. ini screen-nya nggak ada. Bentar, bentar. Aduh. Wih, suara apaan tuh, Vir? Beranjing. Lanjut. Lanjut ya. Ya, udah gugup ya. Diam. Lanjut. Jadi setelah button itu ada relative layout. Nah, relative layout ini gunain buat scoring yang di bawahnya tuh. Situ pengaturannya sama, ada tadi layout width, layout graffiti. Nah, itu dia center horizontal. Terus selanjutnya itu ada warna backgroundnya, terus layout margin bottomnya. Jadi batas ya, batas Ya. bawahnya itu 2 dp. Terus selanjutnya di bawah situ ada terus selanjutnya di bawah situ tuh ada text view. Text view-nya itu buat namain mana sih? Score. Jadi ID-nya tuh score text, terus text style di sini tuh yang ada yang baru ya, text style-nya itu bold. Dah. Lanjut, terus di situ ada text view lagi, jadi ada 2 text view di dalam yang relative layout itu. Itu digunain buat angkanya. Terus selanjutnya ditutup relative layout-nya, terus ditutup juga linear layout-nya. Nah, ini codingan di activity main. Yang pertama. Selanjutnya codingan yang kedua. Jadi kita ada 2 tampilan. Ada 2 tampilan tuh, pertama tampilan activity, tampilan pertama, selanjutnya tampilan terakhir nih setelah si user menjawab semua pertanyaan itu tuh nanti dia bakal dapat nih berapa skornya dia tuh bakal ketahuan gitu di akhir. Betul. Dan skor tertingginya juga. Oke, selanjutnya di yang high score ini ada activity high score ini dia menggunakan relative layout. Jadi kalau relative layout ini bedanya sama linear layout itu, relative layout ini tuh dia bisa kita sesuaikan gitu. Nah, terus selanjutnya di situ ada Android ID. Jadi ID-nya si activity itu. Terus selanjutnya juga ada tools context. Nah, ini untuk menghubungkan codingan jadi skor yang sebelumnya itu tuh nanti bisa muncul nih di itu menggunakan tools context tadi. Terus selanjutnya di dalamnya itu ada linear layout. Itu untuk bagian naikin ke atas sedikit nih. Oh ya. Ini mana sih? Mana? Balikin lagi ke yang high score. Ini udah high score. Yang mana? Ya, terus habis itu. Ya. Terus selanjutnya penjelasannya yang di dalam linear layout ya. Itu ada text view. Itu ada yang buat skornya user, terus ada selanjutnya di bawahnya itu skor tertingginya. Nilai. Nah, udah, terus habis itu selanjutnya di bawah. Iya, dia untuk ngasih tahu nilai si user. Nah, selanjutnya di bawahnya ada button itu untuk kalau misalnya si user pengen coba lagi, pengen main lagi, jadi ada button coba lagi. Udah ditutup sama linear layout, terus ditutup sama relative layout. Selesai. Selanjutnya source code
codingannya bakal dijelasin oleh Hanif. Oke, terima kasih Saudari Vira. Jadi aplikasi ini sederhana, jadi nggak panjang. Jadi kalau misalnya untuk yang lebih panjang, nanti lebih banyak lagi codingannya karena kita ambil yang sederhana untuk pelatihan juga, gitu ya Fir ya. Iya, Oke, kita masih belajar. oke. Pertama-tama yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Vira, jadi di sini kita mempunyai tiga apa namanya, tiga ini ya, bukan activity tapi kayak activity, tiga activity. Cuma yang dua ini adalah package-nya dari si activity yang utamanya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan activity-nya. Jadi pertama kita di main activity. Main activity ini adalah tempat di mana untuk si aplikasi ini, aplikasi utamanya lah, bisa dibilang aplikasi utamanya yang nanti bakal menjalankan program itu lewat main activity ini. Seperti itu. Sebenarnya main activity namanya aja bisa diganti dengan lain-lain. Cuma karena biar bisa membedakan, saya jadikan namanya main activity karena aktiviti utama dari semua aktivitas, ya gitu. Nah, yang pertama, aduh, di sini ada package-nya, package com example aplikasiku. Ini alamat ininya ya, alamat filenya. Jadi namanya itu ada .aplikasi quiz. Seperti itu kita namanya. Nah, import Android DX ini kayak apa namanya? Misalnya kayak memberikan ini apa sih? Ruang kayak ruang gitu apa? Apa sih Fir? Untuk deklarasinya. Jadi deklarasi dari eh, apa namanya? Nah, Data-datanya itu. Apa sih namanya? Namanya apa sih kalau data-data? Struktur datanya, bukan struktur datanya tapi konten-konten dalam uh, kayak ada string, ada integer dan lain-lain kayak gitu. Istilahnya ya. Kalau di pemrograman istilahnya oh tipe data, tipe data. tipe data nih. Ini tipe datanya kita inikan dulu. Nah, di sini ada Android content, intent, bundle, widget bottom, text view dan thoughts. Nanti itu yang bakal kita pakai. Nah, yang pertama public class. Jadi semua aktivitas itu dimulai dari public class. Nama kelasnya itu adalah main activity, extend compact activity, seperti itu. Di sini kita jabarin dulu apa aja yang mau kita gunakan, kita deklarasikan setelah dari public class ini. Nah, kalau untuk mendeklarasikannya itu dengan memulai dengan private misalkan question bank. Nah, ini question bank ini adalah tempat untuk nanti menyimpan wadah sebagai pertanyaan-pertanyaan nanti yang bakal kita jawab gitu. Nih question bank namanya. Question bank ini tempatnya seperti itu. Sama ini text view, kemudian text view, question, score. Score ini score views, question view, button choice, button. Pokoknya 1 sampai 4 ini adalah button ya. Itu nanti yang bakal kita pakai untuk untuk ininya, untuk penggunaan aplikasinya. Istilahnya yang penting-penting lah, tombol-tombolnya. Nah, ini ada string, integer. Nah, tipe data score ini ada integer karena dia menggunakan angka. Kemudian integer question number ini nanti jumlah numbernya itu ada berapa sih? Misalkan jawaban pertama berapa angka kayak gitu. Misalkan nomor angkanya gitu. Misalkan sudah menjawab 2 nanti keluar 2 kayak gitu. Sederhananya. Nah, override ini baru kita mulai untuk menjalankan aplikasinya untuk masuk ke dalam misalnya persiapan untuk memulai aplikasi. Nah, di sini ada protected point on create bundle save instance state. Nah, di sini membuat kayak halaman, membuat nanti itu dia dari awal itu di main activity-nya ini udah diisi dengan istilahnya ini kayak MS Score View text ini tuh kita panggil lagi. Jadi nanti pada saat
melakukan, kita panggil lagi untuk main activity-nya gitu, dan dipasangkan dengan apa namanya, ID-nya, apa namanya, ya ID yang ada di si template tadi loh, di template ini kan ada ID score-nya. Nah, nanti dipasang-pasangkan karena kita bakal memanggil seperti itu. Kita panggil semua, lalu pada saat sudah semua terpanggil, baru deh kita eh, apa namanya, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk misalkan kita mau ngeklik jawaban, nanti tuh bakal terjawab seperti itu. Udah ya, itu tuh activity-nya. Terus Main activity-nya. Kemudian untuk high score activity, nah, bentar dulu, question bank. Tapi sebelum itu, kan tadi kan kita udah manggilin ya, udah manggilin, udah memanggil datanya. Nah, di package dari question bank ini fungsinya untuk menyimpan apa namanya, soal-soal apa saja yang ingin dimasukkan kayak gitu. Nah, yang pertama ada public class, karena kelasnya adalah question bank. Jadi apa namanya, soal yang ada di sini itu tipe datanya string, karena dia menggunakan tipe data ini ya, apa namanya, huruf ya, bukan angka tapi huruf. Jadi pakainya string. Nah, di sini ada array 1 nih. Array 1 maksudnya di sini adalah karena dia soal pertama, maka maka dia bakal mengulang kembali nanti pada saat setelah kita menjawab soal ini, bakal mengulang kembali. Nah, sedangkan untuk jawabannya dia menggunakan multiple choice. Jadi nanti jawabannya itu sebenarnya nggak hanya satu, tapi banyak. Jadi nanti bakal banyak pada saat di indeksnya, di activity-nya itu nanti semua jawaban ini akan keluar dan satu-satunya bakal ada jawabannya gitu kan. Jadi ini satu kali array, hanya sekali, dan yang ini ada merah putih, ada putih, nanti itu bakal keluar semuanya sesuai dengan array 1.1, 1.2, 1.3, contohnya seperti itu ya kalau array. Nah, lah ya. Itu ya untuk tipe data ini string juga. Kemudian nih repeat string correct answer. Nah, correct answer ini adalah data yang nanti bakal memberitahu hasil yang benar gitu. Istilahnya ini jawaban yang benar. Jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang di atas. Tadi merah putih, Insinyur Soekarno, Jokowi. Ya, ini nanti disimpan pada saat nanti dijawab, dan nanti salah lagi. Nanti kalau salah keluar salah, kalau benar ya benar gitu. Seperti itu. Kemudian ada public integer, ini return text question length. Ini maksudnya itu adalah untuk apa namanya, dari question yang tadi itu dibenarkan. Iya, dibenarkan. Salah benarnya tergantung dari text question ini. Terus public string get question A, string question sama dengan text question A. Nah, ini jalan programnya maksud tadi di array itu. Jadi nanti dia jadi untuk ini buat text question untuk soalnya. Kemudian string get choice ini untuk pilihan-pilihan tadi, untuk yang ada pilihan gandanya. Jadi indeks 6 kurang 1, choice 0. Jadi untuk apa namanya? Untuk berapa kali pengulangannya itu nanti maksudnya ini nih, ini yang bakal tampil gitu. Soal pertama sudah selesai, angka 1, misalkan soal 1 udah selesai,
Nah, nanti dia menampilkan di bawahnya itu angka satu ini menjelaskan bahwa si soal ini sudah dikerjakan gitu. Maaf Pak kalau penjelasannya muter-muter. Ya, Pak, ya. Nah, pokoknya sama kayak gini juga. Ini public string get correction ini untuk menampilkan apa namanya jawabannya benar apa enggak gitu. Karena dari answer ke sama dengan ya kayak gitu ya. Ya apa kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk question bank-nya yang ada tadi. Kemudian selanjutnya di hex core activity. Nah, yang tadi dijelaskan Azara Safrila itu tampilannya. Nah, sedangkan di sini ada apa namanya? Ada alurnya gitu. Namanya itu code request. Tesnya. Ya, hex hex core activity extend app community ya. Sama kayak tadi ya untuk awalnya itu seperti untuk menunjukkan alamat dari filenya di Android ini. Add override ini udah masuk dalam prosesnya. Jadi membuat bundle save instance state ini instance state yang udah diajarin sama Pak Widi kemarin apa Fir? Tentang dia mati ini ya apa namanya memulai ya. Mulai itu nggak apa sih kemarin tuh intinya kalau mulai Lupa ya mulai jadi langsung mulai gitu pada saat dijalani nanti dia langsung ya gitulah istilahnya kalau ada langsung muncul, dia langsung muncul. langsung muncul. Jadi kalau proses sebelumnya udah selesai, dia tuh langsung muncul gitu. Ya, di sini ada text view, text core sama dengan text view find view by ID ini sama kayak tadi untuk menyatukan apa namanya apa namanya ID-nya itu dengan text core ini disatukan find view by ID. Kemudian intent get intent intent apa ada get intent ini buat ya buat itu. Terus ada kemudian adalah integer score. Jadi nanti skornya yang udah kelihatan ini nih ada skornya. Skor ini tampilannya nanti yang bakal keluar. Kemudian default value-nya ini 1 2 3 berapa tergantung dari berapa nilai Mulai dari 6. yang benernya dari setiap pertanyaan. Nanti di sini ketika nanti sudah selesai ada text score set text ini untuk mengeluarkan data ditampilkan your score titik 2 sama dengan titik 2 nanti ditambahin kalau skornya udah selesai semuanya dihitung kayak gitu. Nah, untuk yang hex score dia lebih apa ya nanti akumulasi dari semua nilai nanti yang paling besar yang mana gitu yang paling besar lagi nilai yang tertinggi ini kan ada getting high score value misalkan value-nya udah ketemu kemudian tertinggi. high score itu lebih besar misalkan si Vira skornya 25 gitu ternyata si Hanif skornya lebih kecil maka yang menjadi high score nanti adalah si Vira ini ditentukan dari if dia pakai Vira if ini ya apa namanya if hex score lebih besar sama dengan skor yang telah dilihat sebelumnya skor si Vira ternyata nggak berhasil nih maka text hex score ini set hex score sama dengan hex score yang nanti yang baru yang gitu yang ditampilkan gitu hex score Vira nanti kayak gitu ya text hex score. Kemudian else nih kalau else misalnya dia lebih kecil terlalu tadi itu kan untuk berarti yang lebih kecil ya berarti ya udah dia nggak masuk
nggak ditampilin skornya. Nggak masuk ke high. Nah, mungkin itu aja dari Hmm. penjelasan short talk-nya. Sebelumnya ada beberapa kendala ya dari program kita, emang kita masih agak kurang dan ada beberapa kesalahan dan itu belum dibenerin karena belum ketemu pembenarannya. Jadi program yang kita jalan ini sebenarnya bisa, cuma ada satu masalah yang nggak bisa, yang belum terselesaikan di bagian view-nya. Nggak tahu sih Pak, ini gimana view-nya? Udah dicoba-coba sih, ada yang salah. Entah itu belum dideklarasikan atau belum, tapi ya nanti dicoba lagi gitu sih. Tapi untuk demo aplikasinya kayaknya, aduh kok malah ini sih? Ya belum jalan gitu kalau misalnya masih ada yang salah kan ya. Kecuali kalau kita hapus dulu untuk tampilan awal doang sih, paling itu doang. Jadi yang paling tampilannya cukup dari sini aja sih Pak. Ya mungkin itu aja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dari kelompok. Jadi untuk presentasinya Bila banyak kekurangan. Ya. Silakan Vira penutupan. Ya, oke. Terima kasih buat Pak Widi yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila program yang kami buat masih banyak sekali kekurangannya. Terlebih dan kurang, kita akhiri presentasi ini. Sekian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.